Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Zahra Aprilia Borukaro dengan NIM belakang 04, Latifah Sabrika dengan NIM belakang 09, dan Kasih Febri Triliani dengan NIM belakang 13. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang regresi data panel, yaitu membedakan jenis-jenis data, memahami penggunaan data panel pada regresi. Yang pertama, konsep dan definisi. Jenis-jenis data terdiri dari data yang pertama ada data cross section, yang kedua ada data time series. Data cross section atau data lintas bagian merupakan data yang terdiri dari N, yaitu populasi, di mana elemen populasinya bisa berupa individu, wilayah, atau objek lainnya. Selanjutnya, data time series atau data deret waktu merupakan data yang terdiri dari sekumpulan waktu 7 yang bisa berupa harian, mingguan, bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan, dan seterusnya. Selanjutnya ada jenis data panel. Data panel merupakan data kombinasi atau gabungan dari data cross section dan data time series. Data panel terdiri dari struktur data beberapa objek atau individu dan kurun waktu tertentu. Jumlah observasi dari data panel merupakan perkalian antara jumlah observasi objek dan kurun waktu yang diamati. Selanjutnya, jika jumlah observasi kurun waktu sama pada setiap objek atau individu, maka data panel ini disebut balanced panel. Sebaliknya, jika jumlah observasi kurun waktu berbeda pada setiap objek atau individu, maka data panel ini disebut unbalanced panel. Selanjutnya, penulisan model dan notasi. Model regresi cross section rumusnya seperti pada PPT tersebut. Begitu juga model regresi time series dan model regresi data panel. Selanjutnya, contoh jenis data. Di sini ada beberapa contoh-contohnya. Ada data cross section yang ujung sebelah kiri, dan yang di tengah ada data time series, dan yang di ujung sebelah kanan ada data panel. Selanjutnya, contoh data konsumsi makanan dan minuman. Ini contohnya data konsumsi makanan dan minuman di kabupaten atau kota provinsi Aceh. Selanjutnya, ini contoh data dari sumbangan pendapatan perempuan. Dan selanjutnya, ini adalah hasil rekapan dari data-data panelnya. Selanjutnya, ada 3 pendekatan pada model regresi data panel. Yang pertama, common effect model. Rumusnya seperti berikut. Dan yang kedua ada fixed effect model, dan yang ketiga ada random effect model. Berikut adalah rumus-rumusnya. Selanjutnya, kesimpulan modenya. CEM yaitu pada model common effect ini tidak memperhatikan dimensi waktu dan juga dimensi individu. Perilaku dari individu tidak berbeda di dalam berbagai kurun waktu, dan metode estimasinya OLS. Selanjutnya, FIM. Intercept-nya yaitu bervariasi antara individu dan waktu. Error variance-nya konstan dan slope-nya konstan. Begitu juga metode estimasinya yaitu OLS. Selanjutnya, RIM. Intercept-nya konstan, error variance-nya bervariasi antara individu atau waktu, slope-nya konstan, dan metode estimasinya GLS. Selanjutnya yaitu mekanisme pengujian seleksi model. Yang pertama ada Lagrange multiplier test, yaitu H0-nya CEM lebih besar 0,05. Kemudian untuk H1 RIM lebih kecil daripada 0,65.
Selanjutnya ada code test, yaitu Hanolnya CEM F-nya lebih besar daripada 0,05. Kemudian H1 FIM-nya F-nya lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya untuk Hausman test, Hanolnya RIM lebih besar daripada 0,05. Kemudian H1 FIM lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya mekanisme uji seleksi model panel. Untuk metode pertama ada uji Coe, yang mana hipotesisnya H0 common effect model, H1 fixed effect model. Keputusannya H0 diterima jika F lebih besar daripada alpha 0,05. Kemudian metode kedua ada uji Hausman, yang mana hipotesisnya H0 random effect model, H1 fixed effect model. Keputusannya H0 diterima jika X2 lebih besar daripada A 0,05. Kemudian H1 diterima jika X2 lebih kecil daripada A 0,05. Kemudian metode yang ketiga ada uji Lagrange multiplier atau LM. Hipotesisnya H0 common effect model, H1 random effect model. Untuk keputusannya H0 diterima jika pagan lebih besar daripada 0,05. Kemudian H1 diterima jika pagan lebih kecil daripada 0,05. Tahapan-tahapan regresi data panel. Yang pertama, penentuan model. Ada CEM, FIM, dan RIM. Kemudian ada seleksi model, yaitu ada uji Coe, yaitu CEM versus FIM. Kemudian ada uji Hausman, yaitu FIM versus dengan RIM. Kemudian yang terakhir ada uji LM, yaitu RIM versus dengan CEM. Selanjutnya, uji asumsi model terpilih. Untuk CEM dan FIM perlu uji asumsi klasik karena pakai metode OLS. Sedangkan untuk RIM tidak perlu uji asumsi karena pakai metode GLS. Selanjutnya ada uji hipotesis penelitian. Nah, uji T dan uji F, ukuran ketepatan dan kesesuaian model, R kuadrat, dan uji korelasi. Yang terakhir yaitu interpretasi dan analisis. Jadi, interpretasi koefisien regresi dan melakukan simulasi berdasarkan hasil bukti uji hipotesis. Lakukan analisis dan bandingkan dengan penelitian sebelumnya. Tarik kesimpulan dari hasil uji hipotesis dan analisis. Selanjutnya, spesifikasi model. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nah, jadi berdasarkan rumus Poverty IT, tingkat kemiskinannya sebesar 9% pada kabupaten kota 1 dan tahun 1. Berikut adalah data-datanya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nah, kita buka data yang sudah saya simpan. Sheet, next. Nah, selanjutnya kita juga next. Juga next. Oke, di sini kita bisa melihat di sini ada data panel dan finish. Kita tekan no. Nah, di sini sudah ada variabel yang sudah kita jelaskan tadi. Kita menekan dari variabelnya. Di sini bisa meletakkan konstantanya di depan dan juga bisa diletakkan di belakang. Nah, di sini kita pilih panel option. Yang non di sini kita biarin saja. Jadi kita langsung menekan OK. Dan ini hasilnya. Di sini kita simpan dan kita beri nama. Kemudian kita lakukan lagi seperti cara di awal.
Dan di sini di non ini kita pilih fan. Sesudah kita pilih fan, maka kita lanjutkan ke OK. Di sini kita freeze dia dan kita beri nama. Setelah kita beri nama, maka kita tekan OK. Selanjutnya kita model run ya. Dan di sini kita tekan random dan OK. Di sini semakin lama semakin baik profitabilitasnya ya. Oke, di sini kita freeze, kita name, kita buat namanya. Setelah kita buat, kita OK. Oke, di sini kita lakukan pengujian sekarang. Oke, di sini kita estimasi lagi. Kita menggunakan model fix. Setelah itu kita tekan OK. Di sini kita klik view. Di sini kita klik fan random efeknya. Kita pilih yang bagian atas. Nah, di sini sudah keluar. Kita freeze. Kita buat nama. Setelah kita buat nama, maka kita tekan OK. Untuk uji Osman, kita tekan lagi. Nah, kita pilih random, kita tekan OK. Di sini kita klik view, kita pilih random effect tadi, kita pilih yang bagian terakhir, yang nomor 3. Di sini kita tekan fish dan kita beri nama. Setelah kita beri nama, kita tekan OK. Dan terakhir kita uji LM. Di sini kita estimasi model non juga, kita OK kan. Setelah kita tekan atau klik view, di sini ada uji LM-nya. Yang tengah-tengah ini uji LM-nya. Tapi di sini belum terinstall, kita bisa tekan add ini, kita pilih yang bagian atas. Kalau sudah seperti ini, kita tekan standar latch. Dan ini hasilnya, kita tekan freeze. Setelah itu kita buat nama. Setelah kita mencantumkan nama, kita tekan OK. Jawaban tadi akan kita analisis satu persatu di slide berikutnya. Sekian penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.